Selama lebih dari 3 dekade, otoritas penerbangan menyimpan rapat sebuah rahasia gelap yang tak pernah menyentuh telinga publik. Ini adalah kisah tentang sebuah transkrip menara pengawas, rekaman terakhir dari kotak hitam penerbangan yang lenyap tanpa jejak di atas langit Kalimantan. Rekaman ini bukan sekedar bukti jatuhnya sebuah pesawat, melainkan saksi bisu dari detik-detik mengerikan ketika sebuah burung besi dipaksa mendarat di sebuah peradaban megah bercahaya emas, tepat di jantung hutan belantara yang seharusnya kosong tak berpenghuni. Bersiaplah, karena apa yang akan Anda dengar ini mungkin akan selamanya merusak kewarasan Anda. Penerbangan itu awalnya hanyalah rute malam biasa yang melintasi hamparan hutan purba Kalimantan yang tak berujung. Udara di luar sana begitu tenang, nyaris terlalu mati untuk sebuah perjalanan melintasi wilayah ekuator yang biasanya bergejolak. Sang kapten yang telah mengudara selama puluhan tahun mulai merasakan sesuatu yang ganjil menyusup di balik keheningan malam itu. Tidak ada turbulensi, tidak ada suara gesekan angin yang menabrak badan pesawat. Hanya ada dengungan mesin yang konstan dan kegelapan pekat di luar jendela kokpit. Seolah-olah pesawat raksasa itu sedang melayang di sebuah ruang hampa yang menelan segala bentuk kehidupan di bawahnya. Keganjilan mulai merayap naik ketika jarum kompas berputar liar seperti dirasuki energi hitam yang tak kasat mata. Layar navigasi yang seharusnya menunjukkan rute lurus tiba-tiba dipenuhi oleh kabut statis berwarna merah darah. Sang pilot segera menyadari bahwa mereka telah kehilangan arah di tengah kehampaan langit yang gelap gulita. Semua instrumen elektronik mulai berkedip dan mati nyala, menyisakan cahaya remang-remang yang berkedip menakutkan di dalam kabin. Pesawat itu kini sepenuhnya buta, terbang meraba-raba di atas lautan pohon yang mematikan. Sementara sistem darurat mulai membunyikan alarm peringatan yang memecah keheningan malam. Berusaha menekan kepanikan yang mulai menggerogoti akal sehatnya, sang kapten segera menghubungi menara pengawas untuk meminta bantuan koordinat. Namun, jawaban yang ia terima dari ujung radio bukanlah panduan arah atau titik darurat penyelamat. Rekaman kotak hitam menangkap suara balasan dari darat yang terdistorsi secara brutal. Suara operator perlahan memudar, tenggelam ke dalam lautan frekuensi radio yang kacau balau. Alih-alih instruksi pendaratan, frekuensi itu mulai memancarkan suara-suara gaib, perpaduan antara gemerisik angin dan gaung logam yang saling bergesekan. Seolah sinyal tersebut ditarik langsung dari dimensi lain yang gelap dan purba. Dalam sekejap mata, kegelapan malam tertelan utuh oleh gumpalan kabut tebal yang muncul entah dari mana. Kabut badai itu sama sekali tidak berwarna putih atau kelabu, melainkan memancarkan pendaran cahaya hijau neon yang terasa beracun dan dipenuhi aura mistis. Pesawat bergetar hebat saat menembus dinding awan yang berputar seperti pusaran air raksasa di udara. Kilatan petir aneh yang tak bersuara sesekali menerangi kokpit, memperlihatkan siluet-siluet mengerikan di balik awan yang menyerupai wajah-wajah manusia yang sedang berteriak kesakitan. Mereka telah melanggar batas wilayah gaib yang tidak seharusnya dilewati oleh manusia fana manapun.
Ketika burung besi itu akhirnya berhasil merobek lapisan badai hijau yang bergejolak, pandangan di bawah sana serta-merta membuat darah sang kapten membeku. Di mana seharusnya hanya ada hamparan lautan hutan tropis yang lebat dan tak tertembus, kini membentang sebuah pemandangan yang melawan logika manusiawi. Sebuah daratan luas memancarkan cahaya emas yang menyilaukan mata, berpendar terang membelah kegelapan belantara. Cahaya itu berdenyut pelan seakan memiliki nyawa dan ritme napasnya sendiri, memanggil pesawat yang tersesat itu untuk turun dan menyerahkan diri pada misteri agung yang telah terkubur selama ribuan tahun di pulau tersebut. Rekaman suara dari kotak hitam menunjukkan momen ketika sang kapten menggumamkan deskripsi yang sulit dipercaya oleh akal sehat. Ia menceritakan dengan nada bergetar melihat menara-menara raksasa yang seutuhnya terbuat dari emas murni menjulang tinggi menembus kanopi hutan lebat. Struktur bangunan masif itu dihiasi oleh ukiran-ukiran mistis yang menyerupai motif leluhur Nusantara purba, namun dengan tingkat arsitektur yang mustahil dibangun oleh tangan manusiawi. Jalanan di bawah sana bercahaya terang, membentuk pola geometris aneh yang menyerupai simbol-simbol pemanggil arwah. Inilah dia, kota legendaris yang tak pernah tercetak di peta manapun di dunia nyata. Tepat di titik inilah, transkrip menara pengawas berubah wujud menjadi horor psikologis yang sesungguhnya. Suara statis operator yang sebelumnya terputus-putus tiba-tiba lenyap, digantikan oleh alunan gamelan mistis yang mengalir deras memenuhi frekuensi radio darurat. Ketukan bonang dan saron yang sangat lambat, berat, serta bernada minor menggema mencekam di seluruh ruang kokpit. Suara itu terasa amat purba, magis, dan mematikan, seakan memutar paksa waktu mundur ke era kerajaan gaib kuno. Irama sakral itu tidak sekadar terdengar di telinga, melainkan bergetar langsung menembus ke dalam tulang sumsum. Menyusul alunan gamelan yang kian memekakkan telinga, saluran darurat itu mendadak dibanjiri oleh paduan suara yang teramat mengerikan. Pita rekaman kotak hitam memperdengarkan dengan jelas bisikan ribuan suara tanpa wujud. Suara parau laki-laki, rintihan perempuan, dan tangisan anak-anak yang bergumam meracau dalam bahasa kuno yang telah lama punah. Mereka mendesis pelan, memanggil-manggil nama sang kapten, dan sesekali tertawa melengking dengan nada sumbang yang mengiris jiwa. Bisikan-bisikan ganjil itu terdengar begitu dekat di leher, seolah-olah ribuan roh gaib telah berdesakan duduk di kursi penumpang belakang. Tepat ketika paduan suara bisikan itu mencapai nada puncaknya yang menyayat telinga, seketika seluruh sistem elektronik pesawat mati total tanpa peringatan. Layar navigasi yang menyala terang, lampu kabin penumpang, hingga suara deru mesin kembar raksasa yang menjadi jantung kehidupan pesawat, semuanya terdiam kaku dalam harmoni kematian. Pesawat raksasa seberat ratusan ton itu kini tidak lebih dari sekadar peti mati terbang yang mengambang pasrah di udara. Di tengah kegelapan kokpit, sang kapten hanya bisa menyaksikan siluet bayangan berukuran raksasa terbang mengitari pesawatnya, mengawal persembahan baja ini menuju altar di dasar kota emas. Hukum gravitasi bumi seakan telah dimanipulasi total
oleh kekuatan hitam yang kuno. Pesawat komersial itu tiba-tiba menukik tajam secara vertikal ke arah kota bercahaya keemasan di bawah. Ditarik paksa oleh medan gaya magnetis gaib yang sangat besar tak tertahankan. Sang kapten mengerahkan setiap sisa tenaga yang dimilikinya, menarik tuas kemudi yang kini terasa seberat bongkahan gunung baja, berjuang mati-matian melawan takdir gelap yang membelit lehernya. Namun seluruh usahanya terbukti sia-sia. Kemudi itu bergerak dengan sendirinya, dikendalikan erat oleh ribuan tangan tak kasat mata, menuju jantung alun-alun sang kota mistis. Saat hidung pesawat menukik semakin brutal, merobek lapisan kabut debu emas yang menyelimuti atap kota gaib tersebut. Sang kapten melihat langsung sebuah realitas akhir yang menghancurkan sisa-sisa kewarasannya. Kabut yang mereka tabrak bukanlah sekumpulan uap air biasa, melainkan jutaan roh penasaran dan entitas terjebak yang melayang padat menjadi satu. Ratusan wajah pucat terdistorsi dengan mata berongga memancarkan pendaran sinar emas, menempel dengan keras pada luar kaca kokpit, mengintip lapar ke dalam. Pita kotak hitam hanya merekam suara napas sang kapten yang tersengal-sengal putus asa, menyadari akhirat telah menjemputnya. Tepat di daratan pusat kota gaib yang megah itu, lempengan emas pijar secara mengejutkan merekah terbelah, membuka mulut sebuah gerbang melingkar berukuran raksasa yang seolah menganga langsung menuju ke dasar perut bumi. Dari jurang tak berdasar itu menyembur pilar cahaya putih kosmis yang teramat terang dan menyilaukan, seketika menelan segala kegelapan hutan rimba. Pilar-pilar batu purba raksasa di sekeliling altar bergetar hebat, seakan bersorak menyambut kepulangan persembahan mereka. Alunan gamelan kini meledak beringas menjadi simfoni hingar-bingar kematian, menyambut pesawat yang meluncur tanpa daya masuk ke dalam perut cahaya. Transkrip Menara Pengawas merekam detik-detik absolut terakhir dari sang kapten sebelum alam eksistensi menghapusnya sama sekali. Bukan jeritan panik kesakitan yang terekam, melainkan bisikan lirih yang menakutkan. Ia bergumam pelan memuji bahwa mereka sangatlah indah dan bahwa kota ini rupanya telah lama menunggunya pulang. Rekaman kotak hitam memuncak dan meledak dengan suara dengingan statis tajam yang sangat merobek gendang telinga, lalu terputus selamanya. Pesawat raksasa, kapten, beserta ratusan penumpang di dalamnya tertelan utuh oleh lautan cahaya putih gaib, terhapus dari dimensi realitas manusia tanpa menyisakan satupun debu. Tepat beberapa jam setelah insiden misterius tersebut, pihak otoritas keamanan segera mengirimkan tim pencari dan penyelamat rahasia menuju titik darat koordinat terakhir. Namun, kenyataannya mereka tidak menemukan secuil pun jejak. Tidak ada bangkai pesawat gosong, tidak ada tubuh korban, dan tentu saja hamparan kota bercahaya emas itu sama sekali tak tampak wujudnya. Rekaman mengerikan ini menjadi satu-satunya pusaka kematian yang tersisa. Otoritas segera menyegelnya erat-erat dalam brankas baja berstatus sangat rahasia, berusaha mati-matian mengubur fakta bahwa jauh di hamparan belantara hijau Pulau Kalimantan berdiam sebuah retakan dimensi kelaparan yang selalu menanti.